Tapi di kiri kanan saya banyak sekali yang terlibat. Salah satu di antaranya yang sejak awal terlibat dan mengawal penyelenggaraan sekolah ini adalah Menteri Keuangan. Sehingga Presiden meminta para menteri gimana kalau anak-anak ini dimasukkan dalam sekolah yang baik, tidak hanya cukup tapi sangat baik. Jadi sekolah rakyat ini adalah gagasan Presiden Prabowo. Dalam melaksanakan penyelenggaraan sekolah rakyat ini, Inpres nomor 8 tahun 2025 masuk sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dalam rangka menerjemahkan gagasan Presiden itu banyak tim yang terlibat. Saya memang diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan sebagai penanggung jawab operasional. Tapi di kiri kanan saya banyak sekali yang terlibat. Salah satu di antaranya yang sejak awal terlibat dan mengawal penyelenggaraan sekolah ini adalah Menteri Keuangan. Tanpa Menteri Keuangan kita nggak bisa melakukan suatu langkah-langkah yang cepat, ya, bikin terobosan-terobosan. Tapi karena di sebelah kami banyak menteri-menteri, termasuk Pan RB, ada juga Dikdasmen, ada Menteri PU, dan lain-lain yang semuanya bekerja dengan baik. Nah, salah satu, sekali lagi saya ulang, salah satu yang membackup kami dari awal itu adalah Menteri Keuangan. Nah, hari ini untuk pertama kalinya Ibu Sri Mulyani bisa datang ke satu titik sekolah rakyat. Ini untuk pertama kalinya dan kami terus terang mengucapkan terima kasih. Sementara yang mendampingi kami dari tim ahli adalah Profesor Dr. Muhammad Nuh yang sekarang kebetulan beliau bisa mendampingi juga. Nah, ini sedikit mengantar, selebihnya monggo kami persilakan kepada Bu Sri Mulyani. Setelah melihat fasilitas sekolah rakyat ini gimana, Bu? Puas? Atau masih ada keinginan untuk nambah-nambah gitu, Bu? Jadi ide di Bapak Presiden waktu kita bicara di dalam rapat kabinet banyak tercetus karena banyak sekali anak-anak terutama dari keluarga yang rentan miskin, mereka bagaimana supaya tidak kemudian terperangkap dalam kemiskinan, siklus kemiskinan antar generasi, sehingga Presiden meminta para menteri gimana kalau anak-anak ini dimasukkan dalam sekolah yang baik, tidak hanya cukup tapi sangat baik, diasramakan dan kemudian diberikan berbagai kegiatan, fasilitas dan belajar yang memungkinkan mereka pertama punya confidence. Tadi senang sekali lihat anak-anak ya, memiliki confidence bahwa mereka memiliki harapan yang tadinya mungkin harapan redup atau tidak ada. Dan itu kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri Sosial dalam sebuah ide konsep mengenai sekolah rakyat, di mana anak-anak dari keluarga tidak mampu diasramakan dan diberikan kegiatan baik kurikuler maupun non kurikuler ya dalam hal ini. Itu saya rasa tadi ekskulnya cukup banyak, aktivitasnya banyak. Dan ini membuat mereka bisa membantu dan membangun karakter mereka, bertemu dengan anak-anak baru, saudara-saudaranya yang baru, dan juga memunculkan suatu kimia di antara mereka sendiri untuk saling mendukung ke arah yang lebih positif. Saya rasa itu yang memang diharapkan oleh Bapak Presiden. Nah, tadi disampaikan ini kan banyak fasilitas yang menggunakan gedung dan fasilitas yang ada dari Kementerian Sosial seperti tempat ini. Kalau lokasi maupun fasilitas tentu baik karena memang ini sudah sering digunakan untuk pelatihan. Ada asramanya tadi juga sangat baik, 1 kamar 3 orang. Mereka juga memiliki meja belajar, tempat tidur yang baik dan juga fasilitas untuk mandi dan yang lain-lain yang memadai. Ruang makan kita lihat tadi anak-anak pada cerita bahwa mereka ada yang biasanya makan hanya 1 kali atau 2 kali sehari, mereka sekarang mendapatkan makanan 3 kali sehari plus snack. Terus aktivitas dari jam 4 pagi mereka bangun sholat subuh bersama. Untuk yang muslim ada tadi, yang non muslim 1 di sini, yang semuanya juga memberikan suatu suasana untuk bertoleransi. Saya rasa ini adalah sesuatu yang bagus. APBN mendukung
tadi arahan Presiden prioritas ini termasuk program prioritas Presiden. Untuk tahun ini tadinya si Presiden tidak membayangkan akan mendapatkan tadi ya 167 plus 30 plus nanti ada 100 lagi. Jadi Presiden sangat menghargai effort dari Pak Menteri Sosial. Beliau tuh memimpin program ini dan bekerja sama dengan menteri-menteri yang lain. Itu hal yang positif dari beliau, yaitu menyampaikan ini keinginan yang ingin dibangun, anggarannya seperti apa, dari kementerian yang secara teknikal seperti Menteri PU membangun dari sisi lahan, kemudian pembangunan kalau yang belum ada fasilitas. Kalau yang seperti ini mungkin modifikasinya sangat minimal. Kalau tempat yang baru, yang betul-betul dibangun dari baru, itu mungkin akan membutuhkan lebih banyak anggaran. Kemudian running atau operating ini juga membutuhkan anggaran. Jadi kami mulai karena yang ini ada berapa yang sudah 14 atau berapa yang sudah 67 yang 67, sudah insya Allah 15 nanti Agustus nanti jadi 100 titik, jadi 100 titik. September jadi 159. Nah 159 berarti akan fokusnya pada operating, biaya operasi kan, karena anak-anak tadi kan mereka mendapatkan tempat tinggal, listrik, air, kemudian internet, baju seragam, semuanya laptop, itu nanti adalah operating. Dan tadi dari mulai pemimpin asrama, guru pendamping maupun kepala sekolah dan berbagai nanti guru-guru yang akan mengajar di sini itu masuk di dalam anggaran operating. Untuk tahun ini berarti kalau 157 ya operatingnya sudah mulai harus disediakan mulai ya Agustus ini atau yang mulai nanti September, mulai September. Tahun depan akan ada lagi mencapai 200, jadi kita sudah mulai nanti dianggarkan. Bapak Presiden nanti tanggal 15 menyampaikan APBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR, termasuk untuk sekolah rakyat itu anggarannya akan meningkat cukup besar. Tahun ini sekitar 7 triliun itu untuk Kemensos maupun Menteri PUPR, karena tidak semuanya ada di beliau. Tadi kan guru-guru juga dari Kemendikdasmen. Jadi ini semuanya adalah kolaborasi dari kita semua. Nanti tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena tadi operatingnya 1 tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan. Jadi kita menyediakan anggaran cukup besar. Pak Nuh yang memimpin kualitas seluruh dari pengajarannya ini. Jadi kita semuanya tentu berharap anak-anak ini mungkin 15.000 sampai 20.000 ya Pak ya nantinya. Insya Allah 15.000 di atas 15.000. Itu nanti betul-betul mereka akan bisa mendapatkan kesempatan dan harapan baru sehingga mereka akan menjadi generasi yang bisa memperbaiki tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk bangsa dan negara. Itu ya. Untuk ini termasuk jabatan sekolah baru, pembelian laptop dan juga operating. Ya, nanti seluruhnya itu. Jadi, kalau anggarannya keseluruhan ya. Tapi tidak semuanya di Kemensos tadi ya. Makanya kalau Pak Mensos bilang saya anggarannya sekian, nanti ada anggaran di tempatnya PUPR untuk pembangunan dan yang lainnya. Bu, untuk anggaran gaji guru dan dosen yang Ibu bilang di Bandung, Bu. Partisipasi masyarakat.